Sejarah berdirinya Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786 hingga 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi. Kejayaan tersebut ditandai dengan adanya asimilasi bahasa Arab dengan bahasa dari bangsa lain yang sudah berkembang lebih dahulu, sehingga ini membuka peluang terjadi penerjemahan buku-buku ilmiah. Sejarah dan karakteristik Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu selama 5 abad dari tahun 132 hingga 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Berdirinya dinasti ini dianggap merupakan kemenangan dari propaganda pemikiran yang dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah dengan berdalil bahwa yang berhak menjadi penguasa adalah keturunan dari Rasulullah dan anak-anaknya. Perbedaan ciri khas Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. 1. Kutab dan Maktab. Lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan Al-Quran, baca tulis, tata bahasa Arab, kisah para nabi, dasar aritmatika, dan puisi. 2. Rumah para ulama. Rumah para ulama adalah yang digunakan sebagai lembaga pendidikan, seperti rumah Al-Rais Ibnu Sina. 3. Perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu perpustakaan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Bait al-Hikmah di Baghdad yang didirikan oleh Harun al-Rasyid. 4. Masjid. Masjid dalam sejarah pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. 5. Madrasah. Madrasah adalah kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang berlangsung di masjid dan tempat lainnya. Pertumbuhan dan kemajuan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. 1. Ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan dilakukan penafsiran secara sistematis, berangkai dan menyeluruh serta terpisah dari hadis ilmu tafsir. 2. Ilmu hadis. Sebelum masa dinasti Abbasiyah, banyak pemahaman hadis Nabi yang dilakukan tanpa melalui penyaringan, sehingga antara hadis Nabi SAW dan yang bukan dari hadis Nabi bercampur. 3. Ilmu fikih. Pada masa keemasan, dinasti Abbasiyah telah melahirkan ahli-ahli hukum fuqaha dengan kitab fikihnya yang terkenal sampai sekarang. Sejarah peradaban dan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Sejarah peradaban dan kebudayaan Islam pada abad pertengahan menjadi bukti bahwa Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia. Masa oleh Philip K. Hitti disebut sebagai The Golden Age karena kemajuan Islam pada abad pertengahan menjadi motivator utama perkembangan Eropa saat ini. Islam pernah menjadi pemimpin peradaban dunia dalam berbagai bidang, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum pendidikan pada masa Bani Abbasiyah.
1. Bidang geografi. Al-Idrisi nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Idrisi adalah ahli geografi yang membuat globe pertama yang disebut tabula Gregoriana. 2. Bidang fisika. Al-Biruni. Nama lengkap beliau adalah Abu Raihan Muhammad Al-Biruni. Teori mengenai bumi berputar pada porosnya beliau ungkapkan jauh sebelum Galileo Galilei. 3. Bidang kimia. Jabir bin Hayyan atau Geber, orang Eropa menyebutnya adalah bapak kimia, bangsa Arab yang merupakan tokoh terbesar bidang kimia. 4. Bidang matematika. Al-Khawarizmi. Nama lengkap adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, adalah tokoh utama dalam kajian matematika. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. 5. Bidang astronomi. Al-Fazari. Nama lengkap Ibrahim Al-Fazari, adalah orang Islam pertama yang membuat astrolaben yang digunakan untuk melihat benda-benda langit dalam menentukan tanggal dan bulan. 6. Bidang filsafat. Al-Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Husain bin Hasan Ali bin Sina, adalah seorang ilmuwan produktif yang memiliki 200 karya di bidang kedokteran, filsafat geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. 7. Bidang sejarah. Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikan yang pusat pendidikannya yang menggali dan mendalami ilmu sejarah.